Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Mas Sudis di dalam pembelajaran matematika. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin atau yang di video sebelumnya itu kita sudah sampai pada soal nomor 8. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan lagi soal yang nomor 9. Mengapa ini kita pisahkan? Karena agar videonya tidak terlalu lama sehingga kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, baik, kita lanjut lagi untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Sebuah bola terletak di dalam tabung seperti tampak pada gambar di samping. Nah, perbandingan volume bola dan volume tabung adalah jadi di sini kelihatan sekali bahwa bola berada di dalam tabung di mana permukaan bola itu menyinggung sisi alas, menyinggung sisi atas, dan juga menyinggung sisi selimut dari tabung. Nah, sehingga di sini akan kelihatan bahwa jari-jari bola dan jari-jari tabung itu sama, dan tinggi tabung itu sama dengan 2 kali jari-jarinya. 2 kali jari-jarinya. Nah, untuk itu kita akan jawab berapakah perbandingan volume bola dan volume tabung. Jadi kita punya rumus ya, volume bola ya dibanding dengan volume tabung ya itu sama dengan berapa banding berapa, kan itu ya. Nah, baik, saya akan tuliskan perbandingan ini dalam bentuk pecahan ya. Jadi volume bola dibanding volume tabung. Volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan volume tabung itu pi R kuadrat T. Nah, jadi 4/3 pi R pangkat 3, karena T-nya tinggi tabung itu 2 kali jari-jari, berarti pi R kuadrat kali 2R. Nah, sehingga diperoleh 4 pi R pangkat 3, 4/3 maksud saya, 4/3 pi R pangkat 3. Di sini ini ada 2, berarti 2 pi R pangkat 3. Nah, sehingga di sini ada unsur yang sama, pembilang dan penyebut, sehingga bisa dibagi gitu ya. Sehingga tinggal tinggal 4/3 dibanding 2. Atau kita tuliskan ya, volume bola dibanding volume tabung sama dengan 4/3 dibanding 2. Nah, kalau kita samakan penyebutnya ya, jadikan per 3, maka di sini 4/3 dibanding 2 itu adalah 6/3. Sehingga akan diperoleh berapa? Karena ini penyebutnya sama, maka kita bandingkan pembilangnya saja, yaitu 4/6. Nah, kita sederhanakan, yaitu 2/3. Nah, ini perbandingan
volume bola dan volume tabung. Maka jawabannya adalah A. Nah, baik seperti itu. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Soal yang nomor 10. Gambar di samping adalah bandul dari logam yang berbentuk gabungan kerucut dan setengah bola. Panjang AC 20, jadi di sini panjangnya 20. Kemudian OB itu 12, ya OB ini 12, berarti di sini juga 12. Jika berat logam tersebut 10 gram per cm kubiknya, maka berat bandul adalah. Nah, jadi di sini kita akan mencari volumenya dulu. Sehingga untuk T-nya kita cari tinggi kerucutnya. Ya, tinggi kerucutnya kan kita menggunakan triple ya 12 titik-titik 20 ya, sehingga di sini dibagi 4 itu 3, ini 5, berarti di sini 4, maka kembalikan kali 4 sama dengan 16. Jadi ini T-nya sama dengan T sama dengan 16. Baik, selanjutnya volumenya ya, volume saya tulis di sini volume bangun itu sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Sehingga volume kerucut itu 1/3 pi R kuadrat T. Kemudian volume setengah bola berarti setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Baik, akan kita hitung ya. Jadi ini ada unsur yang sama, jadi ini 4 kita bagi 2 dulu ya. Jadi ini jadi 2 gitu ya. Nah, di sini ada 1/3, ini 2/3. Berarti 1/3-nya akan saya keluarkan ya, 1/3 pi R kuadrat, nah kan ini sama ya. Dikalikan apa? Di sini T. Di sini masih ada 2, yaitu 2R. Nah, sehingga kita peroleh 1/3 kali 3,14 dikali jari-jarinya 12, 12 kali 12, kemudian dikali lagi T-nya 16 ditambah 2 kali R ya, 12. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Jadi V sama dengan 1/3 kali ya, 1/3 dikali ini 3,14 ya, dikali 3,14 dikali 144 karena R-nya kuadrat, ini dikali 16 tambah 24 berarti 40 ya, kali 40. Nah, sehingga kalau kita kalikan akan diperoleh ya 1/3, ini 3,14 dikali 144 itu berapa? 452,16 ya. Kemudian dikali 40 ya. Oke. Sehingga diperoleh 1/3 kali berapa ini? 18
086,4. Betul kah? Oke. Kemudian hasilnya ini dibagi 3 berarti berapa ini ya? 6 028,8 yaitu ini sentimeter persegi, sentimeter kubik ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah beratnya. Jadi berat bandul itu sama dengan 6028,8 kali 10 gram. Jadi sama dengan 6028,8 gram. Ya, gram. Kalau dijadikan kilo berarti ini sama dengan 60,288 kilogram. Adakah jawabannya? Ada ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, seperti itu penalaran kita. Oke, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami ya. Ya agak panjang, ya tidak apa-apa karena memang untuk penghitungan itu kita memerlukan waktu gitu ya. Baik, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu nomor 11. Gambar di samping menunjukkan bus beton yang terbuat dari adonan pasir, kerikil, dan semen. Jika diameter bagian luar itu 70 cm, ya, jadi ini diameter luar atau saya tulis di besar itu sama dengan 70. Kemudian tebal bus betonnya itu 7, berarti kan ini 7, ini juga 7. Jadi diameter kecilnya itu berarti 70 dikurangi ini 7 kali 2 14 ya, 14. Jadi sama dengan 56. Nah, ini diameter kecilnya. Atau di sini jari-jari besarnya itu sama dengan 35. Kemudian di sini jari-jari kecilnya itu 28. Ya. Kemudian yang akan kita cari adalah volume adonan yang diperlukan untuk membuat bus beton. Ya, berarti adonan yang ini yang hitam ini ya ke bawah itu ya, volumenya berapa. Nah, ini kita cari volumenya ya, volume adonan itu berarti volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil, yaitu ini pi r kuadrat T dikurangi pi r kuadrat ya, r kecil kuadrat T karena tingginya sama. Atau di sini ada unsur yang sama yaitu pi dan T, berarti pi kali T, di sini R kuadrat, R besar kuadrat kurangi R kecil kuadrat. Baik, di sini kita gunakan 22/7, tingginya, tinggi beton itu 50. Ya, kemudian ini 35 kuadrat dikurangi berapa?
28 kuadrat. Ya. Nah, berapakah itu? Kita cari. Berapa ini ya? Ini 22/7 dikali 50. Nah, ini di sini berapa ini ya? Nah, sebenarnya ini kita bisa menggunakan triple juga ya. Menggunakan triple Pythagoras, yaitu di sini jadi bisa 28 kemudian 35 terus satunya berapa. Nah, ini bisa dibagi dengan 7, dibagi 7 itu 4, bagi 7 itu 5, berarti pasangannya adalah 3. Nah, kemudian kita kembalikan dikali 7, berarti di sini berapa? 21. Nah, 21 ini berarti 35 kuadrat dikurangi 25 kuadrat itu sama dengan 21 kuadrat. Ya. Nah, saya taruh di sini sehingga untuk pengerjaannya akan kita coba cara yang agak mudah gitu ya. Kali 50 kali 21 kali 21, sehingga ini bisa ya bisa dibagi 21 bisa dibagi 7, sehingga 22 kali 50 kali 3 kali 21, sehingga kalau kita hitung itu jawabannya 69.300 ya. Apa? Sentimeter kubik. Nah, jadi jawabannya adalah B ya, jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya. Jadi bagi yang punya usaha membuat bis beton, nah, cara menghitungnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau akan membuat satu bis beton, maka material yang digunakan berapa? Nah, bisa dihitung dengan menggunakan cara seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal nomor 12. Ditentukan 3 buah bola besi, 3 buah bola dengan luas sisi dan volume berturut-turut adalah L1, L2, L3, V1, V2, V3. Jika perbandingan L1 dibanding L2 dibanding L3 itu sama dengan 1/4/9. Maka berapakah perbandingan V1, V2, V3? Nah, sebenarnya ini ya cukup mudah kalau sudah tahu ya, tapi kita akan coba menggunakan penalaran. Jadi rumus luas bola itu kan 4pi. Nah, ini R1 kuadrat dibanding 4pi R2 kuadrat dibanding 4pi R pangkat R3 pangkat 2. Ini sama dengan 1/4/9. Ini ada unsur yang sama yaitu 4pi, ini bisa dicoret, sehingga R1 kuadrat sama dengan R2 kuadrat sama dengan R3 kuadrat. Jadi kalau R1 R kuadrat dibanding R2 kuadrat dibanding R3 kuadrat itu sama dengan 1/4/9, berarti kalau R1 banding R2 dibanding R3 berarti kan di akar ya, berarti sama dengan berapa? Akar 1 1, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Nah, selanjutnya kan V1 banding V2 banding V3 berapa? Nah, ini kan ada 4/3 pi R1 pangkat 3 dibanding 4/3 pi R2 pangkat 3
dibanding 4/3 pi R 3 pangkat 3. Nah ini kan unsur yang sama, 4/3 pi itu sama berarti dicoret ya, bisa ini hilang ya. Nah, kemudian menjadi R1 pangkat 3 banding R2 pangkat 3 dibanding R3 pangkat 3. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Berarti 1 banding 8 banding 27. Nah, ini perbandingan ya dari volume ya. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini penalarannya. Tapi kalau cara mudahnya ya mudah saja. Jadi kalau luas itu kan kuadrat, berarti naik panjang di akar ya. Jadi ini ketemu 1, 2, dan 3. Maka kalau volume kan kubik pangkat 3 ya, ini dipangkatkan 3 saja. Nah, ketemu. Ini sebenarnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Saya lanjut lagi soal nomor 13. Ya, perhatikan gambar di samping. Sebuah tempat bola berbentuk tabung. Jika jari-jari bola 7 cm, volume bagian tabung di luar bola berapa? Nah, ini kan kita jumpai jika kita mengenal seorang atlet tenis lapangan. Nah, kan di situ ya. Tenis lapangan itu kan bolanya bola tenis, kemudian wadahnya, tempatnya itu kan ya kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, di sini tabung ya, jadi R-nya itu jadi R tabung sama dengan R bola. Tetapi tinggi tabung, nah tinggi tabung itu sama dengan berapa ini? Ini kan satu bola ini diameter ya 2R, 2R, 2R. Berarti ada 2 kali 3 yaitu berapa? 6R ya. 6R. Nah, sehingga volume bagian tabung di luar bola, ya, volume yang dimaksud itu kan sama dengan volume tabung dikurangi volume 3 bola, kan begitu ya. Sehingga volume tabung itu rumusnya adalah PR kuadrat T ya. PR kuadrat T PR kuadrat T tabung dikurangi 4/3 ya, atau berapa ini? Karena 3 bola berarti 3 kali 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini kan pi R kuadrat, T-nya tadi kan 6 ya, jadi kali 6R dikurangi ini habis berarti 4 pi R pangkat 3. Di sini ada ini angkanya saya taruh di luar berarti 6 pi R pangkat 3 dikurangi 4 pi R pangkat 3. Nah, sehingga volumenya sama dengan 6 kurangi 4 itu 2, berarti 2 pi R pangkat 3. Nah, kalau jari-jarinya 7 berarti 2 kali 22/7 dikali 7 kali 7 kali 7. Ini coret. Hasilnya adalah ini 44 kali 49.
4 dikali 4 9. Kira-kira ini kan 4 kali 6 itu 36, berarti satuannya 6. Ya, kira-kira A lah, coba kita hitung ya. Nah, betul ya, 2 1 5 6. Ya, jadi ini jawabannya. Oke. Semoga mengerti, paham ya. Kita lanjut lagi soal nomor 14. Ya, bila volume tabung dan kerucut sama, maka tinggi tabung adalah, iya. Jadi diketahui volume tabung sama dengan volume kerucut. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T tabung. Dengan volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat T kerucut. Nah, di sini 28 ya, 28. Saya misalkan tinggi tinggi kerucut ya. Tinggi kerucut itu T, maka tinggi tabung itu 28 kurangi T kan gitu ya. Nah, akan saya masukkan di sini ya. Pi R kuadrat ya. Kemudian T-nya itu ini 28 kurangi T. Kemudian sepertiga pi R kuadrat, kemudian kalikan T ya. Nah, sehingga di sini ada unsur yang sama yaitu pi R kuadrat. Berarti di sini kita coret. Nah, sehingga tinggal 28 kurangi T sama dengan sepertiga T. Kalau saya kalikan dengan 3 berarti ya, saya kalikan dengan ya, 3 berarti 28 kali 3 60 tambah 24 84 ya. 84 kurangi 3T sama dengan T karena dikali 3. Jika ini 84 sama dengan ini pindah jadi 4T. Nah, sehingga T-nya berapa? Yaitu 84 dibagi 4, 21. Ini tinggi kerucut. Sedangkan yang ditanyakan adalah tinggi tabung. Ya, jadi tinggi tabung ya, itu sama dengan berapa? 28 kurangi 21 sama dengan 7. Nah, ini itu A ya, tinggi tabung. Nah, ini akan lebih mudah kalau yang kita misalkan T-nya itu adalah tabung ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 15. Gambar di samping adalah bangun, gabungan belahan bulan dan kerucut. Jika volume belahan bulan dan kerucut sama, perbandingan jari-jari belahan bulan dan tinggi kerucut adalah, nah ini jadi diketahui volume ya. Volume setengah bola itu sama dengan volume kerucut. Nah, jari-jarinya sama ya.
Oke. Ini T gitu ya, tinggi kerucut T gitu ya. Baik, ciri-cirinya sama, volume setengah bola itu berarti 2 pi R kuadrat, volume kerucut itu 1/3 pi R kuadrat T. Kemudian ini volume pangkat 3 nih ya, maaf, ini pangkat 3. Berarti ini juga bukan 2, jadi 4. Jadi setengah kali 4/3 ya, pi R pangkat 3. Oke, kemudian di sini 4 bagi 2 itu 2, berarti 2/3 pi R kuadrat kali R, saya pisahkan. Ini 1/3 pi R kuadrat T. Nah, ini di sini ada 1/3-nya, 1/3 pi R kuadratnya. 1/3 pi R kuadrat itu kita coret karena sama. Ya, 3. Berarti ini juga coret. Maka akan diperoleh 2R sama dengan T. 2R sama dengan T. Atau R per T sama dengan, jadi ini turun, berarti ini turun, berarti ini. Artinya bahwa jari-jari dibanding tinggi adalah 1/2. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah A. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau misalkan belum paham, bisa bertanya ya. Silahkan tulis di kolom komentar atau tanya kepada ahlinya, atau bisa japri langsung pada saya. Oke, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu nomor 16. Diketahui perbandingan volume 3 buah kerucut adalah 4/9/25. Jadi volume kerucut pertama dibanding volume kerucut kedua dibanding volume kerucut ketiga itu 4/9/25. Jika tinggi ketiga buah kerucut sama, panjang jari-jari alas ketiga buah kerucut yang mungkin berturut-turut adalah. Jadi tingginya sama, berarti 1/3 pi R1 kuadrat T dibanding 1/3 pi R2 kuadrat T dibanding 1/3 pi R pangkat 3 kuadrat T itu sama dengan 4/9/25. Nah, ini karena perbandingan maka 1/3 pi T-nya hilang, berarti tinggal R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat dibanding R3 kuadrat itu sama dengan 4/9/25. Nah, sehingga R1 banding R2 banding R3, ini kita akar 2 banding ya 3/5. Ini, nah jadi kemungkinan panjang jari-jari alas ketiga buah kerucut yang mungkin itu berturut yang mana. Jadi yang kalau kita bandingkan itu 2/3/5. Ini kalau kita bandingkan, kalau dibagi 4, 2/4/5, berarti ini salah ya, karena harus nih bagi 2, 4/9 tidak bisa ya, salah. Bagi 5, 2/3/4.
Salah, ini kan harusnya berarti jawabannya D ya. Dibagi 6, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Berarti jawabannya adalah D. Ya, seperti itu penalaran kita. Jadi ini adalah proses penalaran atau keterampilan bernalar di dalam matematika, sehingga soal yang seperti ini itu bisa kita gunakan penyelesaiannya menggunakan teorema atau teori tadi dari bangun ruang sisi lengkung. Baiklah sahabat MS semua, saya kira kita cukupkan sekian dulu untuk pembahasan soal-soal kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kelas 9 yang akan mengikuti ujian sekolah atau APSD ya, asesmen pendidikan standar daerah, asesmen pendidikan standar daerah APSD yang akan dilaksanakan sekitar bulan April ya. Itu ini bisa bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan yang akan mengikuti ujian sekolah juga begitu, semoga ini bisa bermanfaat pula. Kalian dapat nilai bagus, diterima di sekolah yang kamu inginkan ya. Dan tentunya Bapak berharap semoga apa yang dicita-citakan kalian bisa kamu peroleh. Sekian dulu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.